dari Program Bandung Suara Kreativitas Sahabat Kreatif masih di program belajar di RRI. Pada kesempatan pagi hari ini kita sedang belajar mengenai mata pelajaran sejarah Indonesia dengan materi perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin bersama narasumber kita yaitu Bapak Rola Fardila SPD. Beliau ini adalah guru di SMA N1 Cikancung ya, sekaligus juga guru YouTuber juga nih, favorit nih kayaknya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Rola. Pagi Kang Alan. Aduh, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bersua ya, saling menyapa, ketemu gitu ya, walaupun juga via online. Lagi musimnya soalnya lagi tren Pak. Nah. Oke, baik. Pak Rola, pada kesempatan pagi hari ini, ya mata pelajarannya adalah sejarah Indonesia, di mana materinya perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin, ya. Dan Bapak Rola Fardila SPD ini pun juga adalah seorang guru di SMA N1 Cikancung, ya. Wah, ini luar biasa. Murid-muridnya juga sudah pada standby ya Pak ya? Wah, mantap nih. Diborong. Total berapa murid nih Pak? Hampir 1.000. Hampir 1.000 ya? Wah, mantap. Hampir keseluruhan. Kebetulan juga memang topik yang dibahas adalah mengenai perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Menarik, Pak Rola. Langsung saja Pak Rola, saya persilakan untuk memaparkan dulu apa yang akan dibahas, kemudian nanti Pak Rola memberikan sebuah pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh murid-muridnya. Saya akan bacakan jawaban dari murid-muridnya, dan nanti Bapak boleh koreksi, boleh juga menambahkan, kemudian juga menjelaskan seperti itu. Baik, sudah siap Pak Rola? Siap. Baik, silakan Pak Rola. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di Historia Study Sekolah Rola Fardila. Thank you, TRRI, Kang Alan, luar biasa. Ini seperti berjumpa fan bersama tokoh idolanya. Waduh. Asik. Saya fans ya Bapak, tokoh idolanya ya. Saya ini masih grogi untuk ice breaking di virtual. Besok lusa harus live nih, nanti nonton lagi channel YouTube-nya. Wah, boleh Pak, silakan dicoba. Baik, Alan, saya sambut dulu teman-teman, rekan-rekan di Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, siswa-siswi terbaikku. Ini untuk informasi, saya mengambil jam guru yang lain sebetulnya. Saya ngajar itu hari Selasa jam 9, kemudian saya konfirmasi ke grup guru-guru, mau izin saya mulai di RRI. Oh, mangga Parola silakan. Ya mereka atau kegirangan, saya asuh anak-anaknya. Ini semuanya 10 kelas, saya sudah share ke classroom-nya, jadi mudah-mudahan bisa interaktif ya anak-anakku terbaik di Cikancung. Alan, kita mulai. Silakan. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai masa demokrasi terpimpin di tahun 59 sampai 65-66. Di channel YouTube sudah ditonton juga ya oleh anak-anak bahwa pada demokrasi liberal itu ada hal yang sangat menggelitik sebetulnya. Jadi belajar dari sejarah untuk memahami masa sekarang itu kita harus melihat ke masa lalu. Banyak pelajaran berharga di masa lalu. Mengapa Soekarno semuanya berpikir bahwa dia betul-betul bersalah di akhir kepemimpinannya? Artinya kan Soekarno memang betul-betul disalahkan. Padahal dia belum tahu bahwa sebelumnya bahwa Soekarno itu sangat berjasa sekali untuk Indonesia. Nah, itu pengantarnya. Ketika Soekarno dianggap sebagai founding father untuk Indonesia di tahun 1945, semuanya mengacu kepada Soekarno. Bahkan ketika menandatangani naskah proklamasi, mereka ketakutan. Jadi kepada Soekarno saja dan Hatta. Ketika selesai proklamasi, kemudian sidang-sidang PPKI, dan mulai masuklah peristiwa integrasi bangsa nih, Bang Alan. Saya sebetulnya miris juga ya, ketika kita sudah merdeka, ini yang terjadi peristiwa disintegrasi bangsa setelah kemerdekaan.
mengapa tidak bersatu, mengapa mereka ingin mementingkan kekuasaannya, bahkan ada yang maksa untuk mendirikan negara Islam seperti atau Sudiryo, kan lucu gitu. Harusnya bersatu. Ini sampai ke tahun 49, sampai kita diakui kedaulatannya tahun 49 oleh dunia. Itu perjuangan kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan semakin lucu lagi, kita menjadi negara bonekanya liberal. Kita masuk ke pemerintahan liberal, berganti-ganti perdana menteri setahun sekali. Ini seperti arisan jabatan, Pak. Lucu ya, arisan jabatan partai-partai, mereka lebih mementingkan partainya, sehingga Soekarno berangkat. Karena Soekarno kan dia hanya sebagai kepala negara saja. Kerjaan dia sarapan, bangun tidur, mangkring. Dia tidak banyak bekerja sebetulnya. Yang bekerja adalah Perdana Menteri. Anak-anakku siap-siap nih, nanti saya mau ngasih pertanyaan. Siap-siap, jawab, di chat. Nanti ada giveaway-nya ya, giveaway-nya 10 subscribe. Waduh, asik, mantap, giveaway-nya 10 subscriber. Keren. Ya kan saya kasih ini Bang, mau bosan mau subrek Pak. Waduh, cakep, subrek. Kan bosan mereka udah dapat dari negara. Oh iya benar, subscribe belum ya? Gak butuh pulsa. Tadi aja giveaway-nya dari Bapak, oke. Silakan Pak. Kedengaran suara saya jelas? Suara saya jelas malah? Oke, sekarang udah aman. Ya, saya lanjut. Kemudian Soekarno betul-betul marah dan mengeluarkan konsepsi ini. Saya pegang buku nih di bulan Februari tahun 1957 bahwa Soekarno ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini kontroversi juga, beberapa sepakat kembali, beberapa tidak. Yang tidak itu sudah jelas, orang-orang partai yang sudah keenakan dengan jabatannya. Nah, berkat Nasution, jadi Nasution memang pada awal masa terpimpin sampai di akhir, ini bertepatan ya, nanti di akhir kita closing, turut berkabung juga, karena Bapak Nasution pidato mengantarkan penguburan teman-temannya tanggal 5 Oktober 66. Oke. Nah, Soekarno betul-betul mengeluarkan sebuah usulan. Kita kembali ke Undang-Undang 45, kemudian konstituante kita bubarkan. Nah, ini seperti ngerti tentang negara, tapi yang lucunya itu para pejabat waktu itu nurut-nurut saja. DPR dibubarkan oleh presiden nurut. Padahal kan mereka baca Undang-Undang Dasar. Ini yang terlihat bahwa para pejabat itu masih kurang dengan jabatannya. Mereka sudah terlalu kasihkan saja yang malah jadi pejabat nih gaya. Baik, kita lanjutkan. Dan dibuatlah dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Yang pertama itu bubarkan konstituante. Konstituante itu adalah badan yang dibuat untuk membentuk undang-undang, tapi kan terus kongres, setiap hari kongres kita membuatkan hasil. Kongres itu malah mau terberes-beres ya. Dikasih beban tapi tidak dikerjakan. Itu masa marah besar. Pada saat itu betul-betul mengatakan bahwa konstituante ini hasil pemilu yang paling luhur, tapi kerjanya tidak jelas. Berarti pasti yang keduanya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar dan tidak diberlakukan Undang-Undang tahun 60. Yang terakhir, pembentukan PRS, Kamar DPR dan Kamar DPRS. Nah, pertanyaan pertama nih adalah siap anak-anakku untuk dijawab. Mengapa konstituante gagal untuk membuat undang-undang baru? Cakep ya. Mengapa konstituante gagal membuat undang-undang yang baru? Oke. Baiklah, nih. Oke, ini menarik ya.
Pak Rola, kita akan tahan dulu, kita akan break dulu, kasih kesempatan buat para murid-muridnya, juga sahabat kreatif yang di rumah ikut belajar juga berpikir, oh, ini kenapa ya? Kenapa Konstantiante gagal? Itu ya, dibentuk. Nah, buat sahabat kreatif silakan bisa juga menjawab melalui WhatsApp kita di 0812 60209696. Sekali lagi, alur ulangi di 0812 60209696, atau boleh juga langsung komentar di live chat Instagram Pro2 Bandung ya, atau Instagramnya Parola juga. Nah, kita lihat apakah jawabannya. Oke, wah, ini anak-anak lagi pada browsing nih. Ini apa nih? Jadi Parola nih. Jadi friendly. Oke, ya, dan itu juga kita akan lihat dulu sejenak. Kita akan mendengarkan berbagai informasi berikut ini. Juga untuk sahabat kreatif di rumah yang mendengarkan lewat 96 FM Pro 2 RRI Bandung, stay tune terus belajar di RRI. Kita lagi belajar bersama Bapak Rola Fardila SPD, guru dari SMAN 1 Cikancung, dan kita lagi belajar mengenai sejarah Indonesia. Pertanyaannya adalah kenapa Konstantiante gagal dibentuk? Untuk sahabat kreatif, boleh langsung chat di kolom komentar, atau bisa juga WhatsApp di 0812 60209696. Nanti kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini. 96 FM RRI Pro 2 Bandung, suara kreativitas sahabat kreatif, masih di program belajar di RRI. Pada kesempatan pagi hari ini, kita sedang belajar mengenai mata pelajaran sejarah Indonesia dengan materi perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin bersama narasumber kita, yaitu Bapak Rola Fardila SPD. Beliau ini adalah guru di SMAN 1 Cikancung ya, sekaligus juga guru YouTuber juga nih, favorit nih kayaknya, banyak ngasih kejutan-kejutan pada saat proses belajarnya. Ini sampai kasih giveaway gitu, siapa yang bisa jawab ya. Pertanyaannya tadi adalah kenapa Konstantiante gagal dibentuk. Nah, buat sahabat kreatif ataupun juga kamu yang sekarang menyimak lewat live Instagram Pro 2 Bandung, bisa jawab di kolom komentar atau bisa jawab juga via WhatsApp kita di 081260209696. Nanti jawabannya Alan bakal bacakan. Wah, ini udah ada juga yang pada jawab nih, Pak. Siapa nih? Oke, ini ada tanggapan dulu, Pak. Ada Nadia Arisanti, assalamualaikum Pak. Aku sebelum kasih pertanyaan mau bikin pantun dulu. Katanya, pagi-pagi benerin kerah, cakep. Kerahnya pakai kerah dari ranting. Ayo belajar sejarah karena sejarah itu penting. Ini emang jago bikin pantun ya. Seneng banget. Oke Pak, baik, kita bakal bahas juga siapa yang sudah jawab. Wah, kita akan cek dulu nih. Ini semuanya masih pada browsing kah? Belum nemu jawabannya? Oke, kita lihat. Nih ada giveaway-nya loh. 10 subscriber ya. Ada Ian nih Pak. Ya. Ia menjawab karena di antara anggota-anggota Konstantiante terjadi perdebatan antara partai-partai Islam. Persoalan sistem demokrasi apa yang akan dipraktikannya di Indonesia setelah adanya konsepsi presiden. Ada juga Alicia bahwa Konstantiante gagal dibentuk karena gagal menyusun undang-undang baru yang disebabkan oleh perdebatan mengenai dasar negara. Oke, ya. Dua orang nih Pak yang menjawab. Gimana Pak tanggapannya Pak? Oke, terima kasih Kang Alan. Itu yang pertama dari Yanur Halimah. Dia tuh selalu standby kalau misalnya live di YouTube. Tugas paling pertama dia. Mantap. Kalau masih paling panjang. Ini calon ranking 1 kayaknya nih. Calon ranking 1 biasa gitu ya. Iya. Jadi dari jawabannya itu memang terlihat bahwa ingat kepada pemenang pemilu tahun 55. PNI milik Soekarno, Masyumi, PKI, dan NU. NU itu kan garis Islamnya taat lah. Bertemu dengan PKI.
Apa yang terjadi? Bentrok. komunis yang soleh gitu. Wah, jadi ini analoginya bahwa di dalam ruang persidangan konstituante betul perbedaan pendapat. Kemudian yang paling jelas itu ketika di kabinet-kabinet. Jadi sebetulnya tahun 50 sampai 59 itu masa revolusi, masa berdiskusi, masa berdebat, ditambah dengan masa fisik juga. Jadi kalau kita ada di sana pada waktu itu kebayang jangan ngakui kan. Nah, analogi kedua bahwa setiap perdana menteri di setiap setahun, kemudian konstituante itu kan dari partai-partai juga. Yang paling jelas yaitu kepentingan partai sibuk dengan urusan di eksekutif, kemudian harus di legislatif juga. Itu yang paling utamanya. Memang dua jawaban itu sudah mengacu ke sana. Saya catat ya, siapa? Alisa dan Dia Nur Halimah. Iya, Nur Halimah. Oke. Kayaknya kalau Ale itu pasti minta subrek, dia kan youtuber, kalau iya itu enggak. Tapi ada juga sama. Subrek dua-duanya lah, 20-20. Oh sih, 20-20 ya. Untung nggak minta voucher ini Pak, belanja. Waduh, Shopee. Oke, baik. Itu ya, jawabannya adalah dilengkapi, boleh diulang Pak sekali lagi Pak. Jawabannya adalah ya, kegagalan konstituante dalam tadi kan pertanyaan mengapa konstituante dibubarkan oleh Soekarno. Yang jelas karena konstituante gagal untuk tugasnya membuat sebuah rumusan undang-undang baru, revisi dari Undang-Undang 45. Itu mengapa direvisi karena dianggap belum sempurna. Apa pekerjaan mereka? Hanya mementingkan kepentingan partai saja, saling berdebat, apalagi ketika NU bertemu dengan PKI. Boro-boro pada ngobrol. Jadi itu lebih kepada kepentingan partai-partainya saja yang membuat Soekarno geram. Gitu. Oke, baik ya. Silakan lanjut Pak. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini lagi bagi-bagi subrek nih ya, bagi-bagi subscriber loh. Bapak yang di giveaway-nya ya. Jadi langsung. Jadi pastikan kamu jawab pertanyaannya ya. Wah, silakan Pak. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kekuatan politik pada waktu itu. Yang pertama yaitu TNI Angkatan Darat, Soekarno, kemudian PKI. Tiga ini menjadi bahan perhitungan untuk persiapan di demokrasi terpimpin, di mana Angkatan Darat dengan Nasutionya sangat kuat, tapi karena Angkatan Darat sangat solid, itu membuat Soekarno juga berpikir harus mempunyai tandingan. Dan Soekarno kan sipil. Ketika pemerintahan dipegang oleh sipil, itu akan merasa ketakutan ada tandingan dari angkatan. Nah, seperti itu. Kalau bicara sekarang kan Jokowi juga sipil. Tapi berbeda ketika SBY, Soeharto kan dia militer. Tapi kita tidak bisa membandingkan dengan yang sekarang. Tapi pada waktu itu, yang menjadi menarik yaitu PKI mendapat kedudukan yang sangat penting di masa pemerintahan terpimpin. Kenapa? Soekarno mengeluarkan nasionalisme komunis, Masakom ya, nasionalisme agama dan komunis. Komunis ini menjadi salah satu senjata Soekarno. Dan PKI bersorak-sorai menyambut bahwa kami paling Soekarnoisme. Soekarno paling mendukung dan elit paling mendukung. Nah, tapi TNI itu melihat bahwa itu ada potensi dan terbukti bahwa akan melihat di beberapa wilayah PKI melakukan pemberontakan secara terselubung, tapi sudah tercium. Apa yang terjadi? Kan, luar biasa Soekarno malah membela PKI. Kebayang ya, TNI mau menangkap DNI pasukannya, oleh Soekarno dilarang, sudah tidak usah, cabut saja kembali perintahnya. Itu kan membuat angkatan darat berpikir bahwa ini ada apa Soekarno dengan PKI. Terjadi hubungan yang sangat erat sekali. Itu kekuatannya. Nah, yang menarik kemudian Irian Barat. Nah, bahwa Irian Barat itu PR kita. Setelah kita dahului kedaulatan tahun 49 oleh Belanda dan dunia, hutan Belanda tinggal satu. Berikanlah Papua pada Indonesia. Karena hanya satu wilayah itu dipegang oleh Belanda. Apa yang terjadi? Belanda mempertahankannya, kemudian tidak mau memberikan, dan sampai kita menyerang,
di sana terjadi peristiwa yang tragis, yaitu meninggalnya Komodo Darso di perang Laut ya. Maka Soekarno kemudian mengeluarkan Tri Komando Rakyat untuk mengadakan mobilisasi terhadap Papua. Tapi di sini yang menarik adalah ini kan perang dingin. Amerika sama Indonesia sedang perang dingin. Ketika mereka menyimak Indonesia dengan Belanda, dia tidak mau digabungkan, tidak mau terseret. Maka yang lucu yaitu Amerika memberikan teguran kepada Belanda untuk ya sudah berikan saja kepada Indonesia. Akhirnya Belanda menurut Belanda kan anak buah Amerika. Jadi dengan memahami sejarah seperti ini kita bisa lebih paham. Jangan berpikir tanggal, nama, tahun. Saya pun tidak ingat semua. Saya harus baca buku lagi. Tapi kalau kita tahu frameworknya, kerangka berpikirnya itu mudah dipahami sebetulnya. Betul nggak anak-anak? Ayo chat, ditulis chat. Betul Pak, gampang Pak, hari ulang penting tilu. Ya pada akhirnya Indonesia dibantu oleh PBB dan dibuatlah UNPEA, apa yang singkatannya. Kemudian diberikan PEPERA, penentuan pendapat rakyat. Rakyat Papua ini disuruh memilih, mau ikut Indonesia atau ikut ke Belanda. Kira-kira kalian jawaban mereka apa? Orang Papua disuruh milih gabung ke Indonesia atau ke Belanda. Jadi orang Belanda karena boleh tawarabu seperti itu kan, ya otomatis itu jadi kalah. Semuanya memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Nah, itulah keberhasilan kita untuk di Indonesia, di Papua. Ini ada siap-siap pertanyaan yang anak, pertanyaan kedua. Siap-siap bisa, ya sama Ale jangan lupa bertanya. Kasih pertanyaan buat kesempatan buat yang lain. Jangan diborong sampai 1000 subscribe ya. Nanti aku kalah dong. Baik kalian, ini cikal bakal kita sampai sekarang dengan Malaysia ini dari sini mulainya. Ya. Jadi mengapa Indonesia dengan Malaysia sampai saat ini tegang dan sekarang mulainya dari Amerika, Inggris, dan Soekarno. Jadi sebetulnya itu ingin memberikan sebuah persemakmuran antara Singapura, Malaysia dengan Filipina. Kemudian kita tidak setuju bahwa itu sebetulnya untuk neokolonialisme sebetulnya. Jadi langkah-langkah para kolonialisme modern itu sangat bertentangan sama Soekarno. Jadi kita semakin trauma gitu dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Meskipun sudah mereka tetap ada langkah-langkah untuk neokolonialisme, tetap aja penjajahan. Apa yang terjadi? Bahwa Malaysia semakin menggabu-gabu, semakin maju ke PBB, bahkan diangkat sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Soekarno marah besar. Soekarno marah-marah di ruang PBB, tapi tidak dihiraukan. Apa yang terjadi? Indonesia kemudian keluar dari PBB. Keren ya? Kita negara merdeka, kita negara yang baru sumber jagung, tapi malah perang gitu kalau cuma. Saya berpikir ayahnya jauh-jauh masih ke Soekarno gitu pada waktu itu. Mengapa sekarang kita kehilangan sosok Soekarno? Di mata internasional, Soekarno itu lantang berbicara ketika menentang Malaysia, meskipun tidak dihiraukan, dan kita mengambil sikap. Kita mengambil sikap untuk keluar dari PBB. Nah, ini yang menjadikan bahwa kita mulai masuk kepada dunia komunis. Ini mulai masuk kepada kita dekat dengan Uni Soviet. Karena bahwa Amerika, Inggris, Malaysia, itu semuanya satu paket. Ya, itu satu paket. Dan kita lebih pada blok timur. Siapa yang senang? PKI. Nah, ini saya menyayangkan kiprah dari Soekarno di hampir masa akhir jabatannya lebih cenderung kepada kiri, lebih cenderung kepada komunis. Yang mau tidak mau itu sebuah konsekuensi bahwa Indonesia harus memilih. Cuma pilihannya memang terlalu nekat. Kebayangannya? Ya
dilematis gitu ya, ada posisi yang sangat dilematis. Ya, betul-betul dilematis. Siap-siap pertanyaannya. Ini siap-siap nih, yang lagi pada juga, wah, udah langsung kebayang. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya, mengapa Malaysia diikutsertakan dalam Dewan Keamanan PBB? Mengapa Malaysia diikutsertakan dalam Dewan Keamanan PBB? Nah, ayo, buat sahabat kreatif di rumah ya, yang sedang menyimak juga. Oh, ini udah ada yang menjawab juga, Pak. Nanti kita akan membacakan juga ya. Ada siapa aja nih? Bentar. Saya tahu dulu ya. Instagram, WhatsApp-nya, oke? Itu disebutkan namanya ya, sebutkan nama, kemudian juga kelasnya juga boleh. Dan setelah itu nanti saya akan bacakan satu-satu. Jadi buat sahabat kreatif, silahkan. Pertanyaannya yang kedua adalah, mengapa Malaysia diikutsertakan dalam Dewan Keamanan PBB? Ya, sahabat kreatif bisa chat di kolom komentar atau bisa langsung aja juga WhatsApp di WhatsApp-nya Pro2 RRI Bandung di 081260209696. Baik, Pak Rola, kita akan rehat dulu sejenak dan juga buat sahabat kreatif jangan dulu kemana-mana, stay tune di 96 FM RRI Pro2 Bandung, suara kreativitas. Asik. 96 FM RRI Pro2 Bandung, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru, payung teduh dengan puan bermain hujan ya, sambil belajar dikasih musik itu lebih asik gitu sahabat kreatif. Cuman belajar di RRI loh ya. Kita lagi masih belajar sahabat kreatif mengenai mata pelajaran sejarah Indonesia. Tentang materinya adalah perkembangan politik ekonomi masa demokrasi terpimpin, dan tentunya juga dipandu juga oleh guru kita, yaitu Bapak Rola Fardila SPD, guru dari SMAN 1 Cikanjung ya. Kita akan membacakan jawaban-jawaban yang sudah dikirimkan sahabat kreatif ya melalui WhatsApp di 081260209696 dengan pertanyaan, mengapa Malaysia diikutsertakan dalam Dewan Keamanan PBB ya. Nah, untuk sahabat kreatif silakan dijawab. Oke, bisa langsung chat di kolom komentar atau bisa juga langsung di WhatsApp-in di 081260209696. Oh, biasanya kalau misalkan lihat chat di komentarnya, ntar ditiru sama yang lain, dimodifikasi ya, atau yang mati dulu modifikasi. Kopas. Biasanya kan yang niron tuh nilainya suka lebih bagus daripada yang ditiron, Pak, karena ditambah-tambahin lagi. Musik cover itu. Nah, ada juga yang udah menjawab ya, aduh ini Hilda, kenapa dihapus lagi Hilda? Hilda, jangan dong. Jangan dong. Itu tuh PHP gitu, pemberi harapan palsu. Pas aku mau baca, Hildanya udah dihapus. Kan bikin penasaran, Pak, pengen ngechat lagi. Hilda YouTuber juga, Pak. Oh, YouTuber juga. Dia YouTuber ini makeover. Oh, make up ya, muak ya. Pantes cantik. Oke. Apa aja Bapak yang cantik. Kojo. Oh, Kojo. Pantes. Ada yang dikojoin juga. Pak, ini ada yang udah jawab juga nih, Pak. Ya. Ini ada namanya Desi, kelas 12 IPA 1. Siswanya Pak Rola katanya. Izin menjawab, Pak. Dewan tadi ya coba ya. Dewan Konstitusi mah udah oh ya, ini pertanyaan jawaban yang tadi harusnya. Oke. Kita next. Ada siapa lagi nih? Oke, ini juga sama. Masih yang tadi gitu ya. Jawabannya mungkin telat masuk ya. Oke, ini siapa nih? Kita nggak apa-apa. Boleh dilanjut saja, Pak. Yaitu untuk di Malaysia, saya senang bilang Malaysia, Melayu dia. Jadi itu PR-nya, mudah-mudahan terjawab di kolom chat atau di WhatsApp. Betul. Kita lanjut ke ekonomi. Oke, wah Pak, bentar dulu Pak, ditahan dulu Pak.
Ini ada yang menjawab, Pak. Ya. Oh, Hilda jawab, Pak. Mungkin tadi Asik. jawaban Hilda adalah jawaban yang pertanyaan pertama gitu. Sekarang jawaban yang kedua nih Hilda. Apa cenah Hilda Wulan Cahyani? Ya. Malaysia mempunyai catatan yang kuat dalam mempromosikan perdamaian dan juga keamanan di seluruh dunia. Nah, upaya perdamaian yang dilakukan Malaysia di Filipina merupakan salah satu contohnya. Itu Pak dari Hilda. Kemudian ada juga dari Hirot. Siapa nih? Hirot 05 ya. Pak, saya Sri Hera. Oh, Sri Hera. Ya, izin menjawab karena Malaysia mendapat dukungan dari Inggris dan PBB lebih mementingkan kepentingan negara kolonial Eropa. Oke, ya. Ini ada yang lagi typing juga nih. Lagi geber nih kayaknya. Wah, benar banget geber nih ya. Benar. Ini jawabannya adalah Fadilah Ilham. Oke. Dari M Ilham ya. Pada awalnya Malaysia terdiri dari beberapa wilayah yakni Malaya, Singapura, Borneo, dan Sarawak. Sehingga pada tahun 1963 Malaysia ini resmi dibentuk di bawah Restu Inggris. Semenjak kejadian tersebut membuat Insinyur Soekarno menjadi geram dan memilih untuk mengundurkan diri dari PBB. Nah, setelah Malaysia terbentuk, mereka menjadi aktif di perdamaian seperti operasi PBB di Kongo, pasukan pelindungan di Bosnia, kemudian operasi di Somalia, misi Timor Leste, dan pasukan interim di Lebanon. Seperti itu. Wah, komplit nih Pak. Ya, baik. Silakan gimana Pak? Tanggapannya Pak? Baik, dari Hilda dulu ya tadi. Hilda tadi disampaikan betul. Memang bahwa Malaysia sendiri itu memang lebih terlihat peran aktif. Karena saya memberi gambaran seperti ini untuk 3 penanya. Ingat sejarah berdirinya negara-negara India, Malaysia, dan Australia. Saya selalu menyampaikan ikhlas bahwa mereka adalah anaknya Inggris. Anak-anaknya Inggris. Dari India diberikan kemerdekaan dan diurus oleh Inggris. Malaysia juga. Apalagi Australia itu kan wilayah keduanya Inggris. Wilayah kedua Inggris, mereka berbondong-bondong ke Australia. Nah, karena Malaysia dianggap spesial oleh Inggris, kemudian terbentuk lapis makmura. Jadi sekarang itu jadi seperti buah si malakama, ingin berbuat tapi tidak punya kekuatan, ingin mengagalkan bahwa Malaysia di PBB untuk tidak menjadi anggota Dewan Keamanan. Mau dibilang apa? PBB kan milik siapa? Harusnya milik sekutu. PBB itu masih kuat di Inggris, di Amerikanya, sedangkan Dekena ya kita anggap bahwa Malaysia itu milik siapa. Jadi kita hanya bisa berkuat saja sebetulnya. Gitu. Memang itu sikap dari Soekarno sudah bagus, itu sikap memperlihatkan bahwa kita tidak setuju. Nah itu yang membuat bahwa kita keluar dari PBB. Jadi jawaban dari Ilham ya betul. Ada dari Ratu Inggris, kemudian dari Herawati. Semuanya itu lebih kepada apa yang kita buat untuk perdamaian, tapi kita belum bisa berbuat apa-apa karena ada kekuatan besar di belakangnya. Nah ini menjadi kunci bahwa kita lebih kepada Rusia. Mulai nyambung ya. Mulai mengkerucut justru di sini ya. Rusia, Uni Soviet. Jadi Soviet. Iya kan kita kecewa dong. Soekarno kecewa, makanya aku dengan PKI kemudian lebih menjurus kepada Uni Soviet. Itu politiknya nanti kita maju ke akhir 66. Ini sedikit tentang ekonomi, saya bacakan. Polisi ekonomi itu lebih kepada Soekarno membentuk Dewan Perancang Nasional, DPRNAS namanya. Jadi melakukan sandering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000 masing-masing diturunkan menjadi 10%. Oh ya betul, ini kan masa liberal itu inflasinya besar-besar. Jadi ini menurunkan nilai mata uang. Sebetulnya untuk di perekonomian terpimpin itu tidak terlalu mencolok karena ini berjalan baik, stabil. Hanya ada beberapa kebijakan mengenai sandering tadi. Nah closing ya, Alan kita closing. Yes. Bahwa di tahun 66, 30 September, 1 Oktober, Indonesia sudah
memahami bahwa ini adalah sebuah peristiwa. Saya memberikan judul bahwa peristiwa ini adalah fitnah. Di buku pelajaran sejarah memang sudah dimasukkan di sekarang beberapa versi-versinya. Tapi kalau saya zaman sekolah dulu itu satu versi, PKI saja. Sedangkan buku sekarang sudah lebih modern, jadi bukan buku milik negara, buku umum, hasil tulisan dari para sejarawan-sejarawan yang lebih up to date. Jadi beberapa versi-versi itu anak-anak sudah pada tahu Soekarno, CIA, kemudian PKI-nya itu Inggris. Ini mengerucut kepada saya memberikan judulnya fitnah. Mengapa fitnah? Karena pelakunya adalah saudara-saudara kita, kan orang luar. Beda seperti perang dengan Belanda, perang dengan Westerling, atau perang Surabaya, itu jelas kita berperang dengan asing. Nah, jadi di peristiwa itu, alhamdulillah ada yang selamat, Sukitman ya, polisi Sukitman yang menemukan lubang buayanya, dan yang berhasil lolos yaitu Citra Nasution. Meskipun dia melihat, terharu di filmnya ya, melihat bahwa anaknya ditembak ada Irma dan dia harus pergi. Sedih gitu. Jadi 4 jam saya lumayan. Kita nonton film yang 4 jam. Yang lebih terharunya peristiwa itu kemudian hari ini bertepatan di tahun 66 pemakaman jenazah para jenderal korban kegiatan malam itu. Kemudian Nasution memberikan pidato panjang lebarnya, sama judulnya adalah kita difitnah, bangsa Indonesia telah difitnah. Jadi yang paling jahat itu adalah fitnah. Jadi betul fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maka beberapa kontroversi yang kemarin sudah dibahas di media-media, kemudian tentang siapa pelakunya dikaji lagi, itu sebetulnya tidak terlalu esensial nampaknya. Jangan sampai sejarah menjadi alat untuk perpecahan. Maka dari sejarah kita belajar dari pengalaman. Belajar dari sejarah karena sejarah adalah untuk kehidupan. Wah, luar biasa ya. Akhir masa dari terpimpin, tapi memang tragis, Soekarno dianggap tetap salah sampai dia di LPD-nya, di tahun Jawa Barat dan istimewa MPR ditolak dalam pidato pemaskarannya. Karena harus diakui Soekarno salah. Sudah masuk terjerumus ke komunis, kemudian kalau dikatakan oleh Muhammad Hatta pun menganggap bahwa ini sudah masuk ke diktator. Samanya sendiri berkata seperti itu. Jadi saya menyayangkan sekali sosok Soekarno di akhir itu harus dalam tanda petik diasingkan, tidak dihiraukan. Jadi untuk menyelamatkan Indonesia dia dari nol bangkit, kemudian mulai memperkebalik Indonesia. Beberapa pelanggarannya itu yang paling jelas adalah dia membubarkan DPR, mengangkat DPR. Presiden kok bisa kan di PPN nggak bisa, di undang-undang nggak bisa. Kemudian diangkat menjadi presiden seumur hidup. Saya berpikir bahwa Soekarno tidak percaya oleh siapapun. Di masa terpimpin ini Soekarno itu kecewa oleh para pejabat, oleh para menteri-menterinya, dan dia lebih berpikir ingin kembali kepada perjuangan sebelum mendapatkan kemerdekaan. Umar Soekarno misalnya kan berhasil sampai dapat proklamasi, tapi ketika diberikan kewenangan kepada para pejabatnya, dibikin Soekarno menjadi marah-marah dan lebih ke diktator. Jadi wajar, karena Soekarno mau tidak mau merasa berjasa. Saya pun berpikir kalaupun di akhir suka masalah, tapi jasanya luar biasa. Begitulah hal untuk materi. Wah, luar biasa sekali nih Pak Rola ya. Menjabarkan, menceritakan satu sejarah sehingga kebayang gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Kayak diberikan satu dongeng gitu. Menarik ya. Luar biasa juga murid-murid Pak Rola ini ya. Terus stay tune di 96 FM Pro 2 RRI Bandung dan di live Instagramnya juga. Wah, siap-siap nih yang tadi menjawab. Dapat 10 subscriber, dapat giveaway dari Parola, luar biasa ya. Dan tentunya juga Alam mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Rola Fardila SPD tentunya atas materi dan pembelajarannya pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kemudian terima kasih juga nih untuk murid-murid dari SMA N1 Cikancung ya. Wah, ini kalau pakai meeting Zoom tuh saya bisa sapa dulu mana suaranya. Asik. Ya, tapi
juga mudah-mudahan di rumah terhibur. Gimana Pak? Goyang miring dulu. Aduh, goyang miring. Ini kalau ada betul kita ice breaking dulu, lupa tadi itu ya. Pagi-pagi. Saya undang Kang ya, boleh kan? Boleh, siapa di atas? Saya mau ada acara live berbagi di portal rumah belajar. Saya pengen ngundang Kang Alan buat goyang miring nih. Wah, boleh siap. Nah, goyang-goyang virtual ya Pak ya. Alan, saya pun mau promosi. Gimana? Kita 1 menit bahwa saya itu mohon doa restu dari semuanya warga Jawa Barat. Saya itu 30 besar dari Jawa Barat untuk menjadi duta rumah belajar. Wah, luar biasa. Ya, dari Pusdatin. Jadi saya dari tanggal 14 September kemarin sampai 21 itu harus promosi, sosialisasi portal rumah belajar. Bagaimana cara penggunaannya? Jadi kuota gratis yang mereka dapatkan itu sinkron dengan apa yang pemerintah berikan melalui portal rumah belajar. Jadi dengan portal rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terus saya mulai, nanti saya siap undang Kang Alan ya. Boleh, siap Pak di Andres ya. Luar biasa. Baik ya. Terima kasih juga tentunya juga untuk sahabat kreatif dan juga Bapak Rola Fadila dari SMAN 1 Cikancung. Tentunya sudah memberikan materi sejarah Indonesia dan tentunya menarik ada sebuah ungkapan ya dari salah seorang bijak mengatakan bahwa sejarah itu ya kalau melakukan sesuatu hal kita tidak terlepas dari pengalaman orang lain, begitupun juga berwarga negara banyak pelajaran sekali dari sebuah sejarah-sejarah yang sudah ada. Baik, terima kasih tentunya untuk sahabat kreatif dimanapun berada, dan saya ucapkan selamat beraktivitas kembali Bapak Roland. Tentunya mudah-mudahan rumah belajarnya bisa sukses ya, tentunya bisa terus memberikan manfaat untuk yang lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak Roland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.